Selamat siang, Bu Monika. Selamat siang, Pak Z. Bagaimana kabar Bu Monika pada siang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Cuma agak kurang-kurang sedikit, Bu Monika. Kenapa, Pak? Jadi ada hal apa yang Bu Monika bicarakan dengan saya pada saat ini? Begini, Pak Z. Jadi ada sesuatu permasalahan yang sedang saya pikirkan. Dan itu saya rasa cukup mengganggu kegiatan pembelajaran saya di kelas, Pak. Oh, jadi ini terkait di permasalahan di kelas ya, Bu Monika? Iya, benar sekali, Pak. Ada beberapa siswa, permasalahannya seperti ini, Pak. Ada beberapa siswa saya yang sering datang terlambat ke kelas, Pak. Jadi mereka itu tidak hanya datang terlambat di pagi hari, tetapi juga datang terlambat di saat pergantian jam pelajaran. Dan saya rasa ini hal yang sangat mengganggu proses pembelajaran. Dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap kesiapan siswa yang lainnya dalam belajar. Oh, kalau begitu benar sekali, Bu Monika. Ketika ada siswa yang datang terlambat, pasti otomatis pusat perhatian mereka akan beralih kepada yang terlambat tersebut. Apalagi yang datang terlambat ini membuat suatu kegaduhan pula. Nah, jadi Ibu Monika mau apa yang didapatkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini? Saya ingin sekali, Pak, agar siswa ini datangnya tepat waktu ke kelas dan tentunya tidak mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar serta menghadapi pembelajaran yang akan saya sajikan. Dan juga saya ingin hal ini nantinya dapat meningkatkan kedisiplinan siswa terkait masalah waktu tadi, Pak. Oh, jika kita tempatkan posisi siswa yang datang terlambat ini dapat mengganggu konsentrasi pembelajaran di kelas, kira-kira berada pada angka berapa posisi Bu Monika di saat itu? Saya rasa di posisi 7 kali ya, Pak, ya, berada di angka 7. Karena kenapa demikian? Karena saya merasa hal tersebut benar-benar mengganggu proses pembelajaran. Selain mengganggu teman-temannya, juga dapat menyita waktu karena nantinya mereka yang terlambat ini akan saya minta lagi untuk berzikir. Nah, jadi kan di awal mereka terlambatnya pagi hari, mereka kan berdoa dulu gitu ya, Pak, ya. Nah, ketika mereka datang terlambat, otomatis mereka juga saya minta untuk berdoa ulang. Nah, kalau mereka datang terlambatnya di pergantian jam pembelajaran, itu biasanya berzikir, dan mereka yang datang terlambat ini saya minta ulang lagi untuk berzikir. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap masalah waktu jam pembelajaran tadi. Yang awalnya saya sudah mengatur waktu pembelajarannya ketika konsentrasi siswa sudah mulai nampak, lalu ada teman yang baru datang, nah, maka terganggu lagi lah konsentrasinya. Dapat mengulur waktu untuk memulai pembelajaran. Nah, gitu, Pak. Iya. Berarti hal ini dapat menjadi salah satu penghambat kelancaran proses pembelajaran di kelas ya? Iya, benar kelas sekali, yang Pak. sudah dibangun bagus di awal pembelajaran bisa jadi menghilangkan fokus di saat ada siswa yang datang terlambat. Begitu ya, Bu Monika? Iya, benar sekali, Pak. Nah, kira-kira Ibu Monika tahu enggak
apa faktor yang menyebabkan siswa ini terlambat? Ketika mereka datang terlambat ke kelas, itu kan saya selalu bertanya, Pak, misalnya Ziko, kenapa kamu datang terlambat, Nak? Nah, alasannya mereka itu bervariasi, Pak. Jika mereka datangnya terlambat di pagi hari, biasanya mereka memberikan alasannya telat bangun, rumah saya jauh, Miss. Saya jalan kaki ke sekolahnya, Miss. Nah, ada juga yang bilang, tadi nggak sempat sarapan di rumah, jadi saya baru selesai sarapan pagi ini, Miss. Nah, kalau mereka datangnya itu terlambatnya di saat jam penggantian pembelajaran, alasannya itu seperti belnya tidak terdengar sampai ke kantin bawah, Miss. Jadi kami masih asik aja makan dan ternyata udah bel. Ada juga nih yang bilang, iya di kantin ini ramai sekali, Miss. Jadi kami baru dapat kebagian jajan, kata mereka gitu, Pak. Dan bahkan juga barusan, Miss, kata mereka. Itu bervariasi sekali, Pak. Oh, jadi faktornya bervariasi ya, Bu Nika ya. Iya, benar ada sekali. faktor eksternal ya, dan ada juga Iya. faktor internalnya ya. Iya, benar, Pak. Oh, jadi setelah melihat faktor-faktor tadi, kira-kira langkah apa yang bisa Bu Monika lakukan untuk mengatasi siswa yang sering terlambat ini? Karena dia tadi ada beberapa faktor, jadi hal yang terpikirkan bagi saya mungkin kalau alasannya tadi gara-gara belnya nggak kedengaran sampai ke kantin bawah, mungkin saya bisa mengkonsultasikan permasalahan ini dengan kepala sekolah atau ibu wakil kepala sekolah menyampaikan terkait keluhan siswa tadi. Nah, setelah itu bisa juga mungkin setelah saya mengkoordinasikan, nantinya kepala sekolah ataupun ibu wakil akan memperkeras volume dari speaker agar bel tadi terdengar sampai ke kantin bawah. Nah, untuk siswa yang tadi alasannya tidak sempat sarapan di rumah, dia sarapan dulu pagi, mungkin ini juga bisa kita nanti adakan sosialisasi apa namanya gitu Pak, seperti berkoordinasi lah dengan tuanya agar si anak tadi bisa membawa bekal ke sekolah. Jadi mereka tidak terganggu untuk jam pembelajaran mereka yang antri di kantin. Dan juga ketika pagi itu kan guru piket ada. Nah, mungkin nantinya bisa meminta bantuan dari guru piket untuk memantau siswa-siswi ini apakah mereka sudah benar-benar berada di kelas atau masih ada yang berkeliaran di sekitar pekarangan kelas. Nah, itu juga harus perlu saya rasa koordinasi dengan wali kelas terkait kedisiplinan waktu ini. Mungkin wali kelasnya juga bisa lebih menekankan kepada siswanya tentang keyakinan kelasnya, hal apa yang harus diyakini, nilai-nilai kebajikan apa yang harus diyakini di kelas itu. Nah, agar proses pembelajaran tadi tidak mengganggu temannya yang lain, Pak. Oh, jadi sepertinya Ibu Monika sudah memiliki beberapa rencana dalam mengatasi hal tersebut ya. Apa ada hal lain yang Ibu pikirkan terkait solusinya itu, Bu Monika? Kalau dari saya pribadi, ketika kita akan memulaikan pembelajaran itu memang sangat perlu ditekankan lagi kepada siswa tentang kesepakatan kita belajar tadi mungkin ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kesepakatan kita dalam belajar, mengikat siswa dengan kesepakatan tadi yang sudah kita terapkan di awal, nah mungkin siswa ini juga akan nantinya nilai kedisiplinan tadi. Berarti saya tidak boleh datang terlambat ke kelas nih karena udah ada kesepakatan belajarnya sama Miss nih. Atau juga mungkin kita bisa kayaknya mulai dari diri saya sendiri gitu saya Pak ya, agar lebih on time datang ke kelasnya di saat bel berbunyi. Biasanya mungkin saya langsung masuk ke kelas. Nah, jadi dengan saya menerapkan kedisiplinan kepada diri sendiri, mungkin saya juga bisa menularkan disiplin tersebut kepada siswa. Nah, karena kan kita berpikirnya gini Pak, ketika berbunyi siswa ini masih berkeliaran. Nah, kita ada niatan untuk menunggu siswa ini kembali lagi ke kelas semuanya baru kita masuk. Nah, ternyata hal seperti ini menjadi malah tidak efektif. Siswa berpikiran, oh biasanya nih Miss ini telat datangnya, ya udah saya juga agak telat sedikit, nah gitu. Mungkin bisa diperbaiki dari sananya juga kali ya Pak ya. Iya, baiklah. Ya, baik Bu Monika ya. Ya.
Baik Bu Monika, barangkali Ibu Monika sudah memiliki rencana aksi yang bagus ya. Kira-kira kapan rencananya akan melaksanakan ini Bu Monika? Mungkin dalam minggu ini kali ya Pak ya, karena lebih cepat bertindak itu kan juga jadi lebih bagus hasilnya daripada menunda-nundanya. Ya, benar sekali Bu Monika. Kira-kira yang mana yang dapat Ibu Monika terapkan yang lebih dahulu dari rencana-rencana aksi tadi? Mungkin saya akan berbincang-bincang dulu dengan rekan sesama guru dan menanyakan apakah mereka juga memiliki alasan yang sama dengan saya. Alasan yang samanya maksudnya ini alasan kenapa siswa ini datang terlambat ke kelas. Karena sebenarnya permasalahan siswa datang terlambat ke kelas ini bukan hanya dihadapi oleh saya saja, Pak, tetapi memang ada Ya, ya. dari beberapa guru yang mengeluhkan, wah, ketika kita udah memulai belajar nih, ada aja halangannya, ada aja anak yang ngetok pintu, minta izin, masuk terlambat. Nah, jadi dari sini saya mikir, kayaknya bukan saya aja lah permasalahan seperti ini. Nah, maka dari itu saya mungkin perlu juga dulu untuk berbincang-bincang dengan sesama guru, untuk menanyakan permasalahan tadi, alasan mereka apa sebenarnya. Dan setelah itu mungkin saya juga bisa berkoordinasi dengan atau berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah terkait perencanaan tadi, Pak. Iya, kalau begini Bu Monika, semoga rencana Bu Monika ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita sudah berada pada akhir sesi ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari Bu Monika ini dari percakapan kita ini Bu Monika? Yang telah saya dapatkan adalah di awalnya saya bingung gini Pak, bagaimana dan Ya, apa langkah awal yang akan saya ambil, bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun setelahnya ada bincang-bincang singkat kita kali ini pada siang hari ini, setidaknya saya sudah melihat nih gambaran dan langkah apa yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah siswa yang datang terlambat tadi Pak. ya, baik Bu Monika, semoga ke depannya ada lagi masalah di kelas terkait dengan terlambatnya siswa kita Bu Monika. Harapan kita dengan kita bincang-bincang ini bisa dapatkan solusi dan siswa kita lebih baik dan PBM kita lebih lancar selanjutnya. Iya, amin. Semoga ya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan bincang-bincang saya ini dan membantu saya dalam mengatasi dan menemukan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi, Pak. Ya, baik Monika. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Monika. Halo Pak Zed, selamat siang. Selamat siang Bu Monika. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik Bu Monika. Alhamdulillah. Ya. Jadi tadi saya dengar katanya Bapak ada hal yang ingin dibincangkan bersama saya ya Pak ya? Iya Bu Monika, saya ingin sekali menemui Bu Monika Ya, karena ada permasalahan yang saya hadapi. Barangkali guru yang lain pun ada juga masalahnya Bu Monika. Jadi mudah-mudahan dengan Bu Monika ini saya mendapatkan solusi yang baik hendaknya dalam rangka untuk menghadapi siswa-siswa kita yang lebih baik nantinya. oke. Nanti secara bersama-sama kita akan menemukan solusi terbaiknya apa ya Pak ya? Jadi Iya tadi Bu seperti Monika. yang Bapak bilang apa permasalahannya berarti terkait siswa orang tua siswa tadi ya Pak ya? Berarti masih Iya, seputar tentang siswa permasalahannya Pak ya? ya begini, saya kan sebagai wali kelas, Ya. jadi siswa kita itu ada bermasalah nilainya
di bawah KKM atau dan guru yang lain pun menyampaikan seperti itu. Dan siswa ini tidak mau memperbaiki dalam artian berulang kali guru yang bersangkutan itu untuk meminta ada remedinya, tapi siswa ini ada alasan. Dan kemudian sudah dipanggil orang tuanya dan orang tua pun tak juga datang. Nah, itulah barangkali dia berbincang-bincang dengan mereka. Mudah-mudahan ada solusinya sehingga orang tua ini bisa ringan untuk datang ke sekolah dan bisa solusi kita dapatkan dan anak kita ini bisa juga akan lebih baik hendaknya. Oke, berarti dari pembicaraan Bapak tadi saya menangkap berarti tujuan kita kali ini itu untuk mencari cara bagaimana agar orang tua siswa yang telah mendapatkan surat panggilan ini untuk datang ke sekolah ya Pak ya. Iya Bu Monika, benar ya. Jika kita ambil nih Pak, misalnya nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada pada angka berapa nih kalau Bapak merasa dalam mencapai tujuan tersebut? Oh, saya rasa Bu Monika, ini saya angka 4 karena susah sekali untuk menyampaikan informasi ini Bu Monika. Ya. Oh gitu, berarti memang sangat rendah sekali ya Pak ya. Berarti memang sangat susah untuk menghubungi orang tua siswa yang telah mendapat panggilan surat ini Pak ya. Nah kalau begitu berarti Bapak melihatnya ada kekuatan atau potensi apa kira-kira nih yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini Pak? Ya, dalam hal ini Bu Monika, saya lebih cenderung di sini memanfaatkan teknologi atau menyampaikan informasi ini secara online. Tapi ketika saya hubungi di sini ada kendala lagi, Bu Monika, kan jaringannya agak susah juga di sana. Ya. Iya. Ya. Oh, jadi ya gitu ya Pak ya. Kalau menggunakan teknologi berarti kita mengirim informasinya secara online begitu ya Pak ya? Iya. Nah, secara online, nah kira-kira apa peluang atau kemungkinan yang bisa kita manfaatkan dalam situasi ini Pak ya? Ya, saya sudah mencoba itu menggunakan HP dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Ya, tapi kadang-kadang gagal, harus berulang-ulang. Ya. Oke. Nah, berarti apa katanya kira-kira Pak? Maksudnya ini kenapa nih? Maksudnya hambatan sehingga si orang tua tadi tidak bisa datang ke sekolah. Apakah Bapak sudah tahu apa penyebabnya gitu Pak? Ya, begini kan ya. Siswa yang tidak datang orang tuanya sekolah ini, mungkin permasalahan yang dihadapi siswa ini tidak ada solusinya. Ya. Jadi kalau kita biarkan tanpa ada orang tuanya, nanti orang tuanya beranggapan anaknya yang permasalahan ini tidak ada masalah. Ya, sebab sudah pernah juga terjadi di Dominika kan. Ya. Ketika anaknya ada kasus, ya permasalahan, ketika anaknya ini menerima rapor dia tinggal, maka orang tuanya nuntut. Kenapa? Iya. Kami pernah dipanggil, anak kami tidak pernah bermasalah. Ya. Jadi dalam hal ini anak ini ada masalah, ketika kita panggil orang tuanya malah orang tuanya tidak datang. Nah, jadi itu, ya. Oke, jadi nanti takutnya nih ada miskomunikasi gitu ya Pak ya, ketika si anak tadi. Ya. Baiklah dikatakan dia tidak bisa naik ke kelas ya lebih tinggi, tapi si orang tua tadi komplain gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, ya Pak. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kira-kira ada nggak solusi yang terfikirkan oleh Bapak untuk menghadapi hambatan-hambatan seperti yang Bapak sebutkan tadi itu? Ya, bagi saya di sini kalau memang HP sinyalnya nggak apa ya, saya coba dengan SMS ya atau WA. Karena dengan WA itu lambat laun orang tua akan bisa nerima dan bisa membacanya. Nah, ini ya rencana saya. Oke. Jadi sepertinya saya lihat Bapak sudah memiliki beberapa solusi nih atas permasalahan tadi. Nah, kira-kira Bapak bagaimana rencana aksinya untuk mencapai tujuan ini, Pak?
Ya, dalam hal ini saya di kelas, saya bisa membuat grup khusus lah, khusus untuk informasi terkait untuk dengan orang tua siswa, Bu Monika. Ya, jadi seandainya orang tuanya dipanggil dengan surat nggak bisa, nah, di telepon nggak bisa, maka di WA kita WA, mudah-mudahan dia membaca dan orang tuanya datang ke sekolah. Ya. Oke, ya baik-baik. Nah, kira-kira sepertinya rencana aksi sudah ada ya Pak ya, jadi tinggal menjalankannya Ya. lagi. Kira-kira apa Ya. yang diperlukan untuk menjalankan rencana tersebut ini Pak? Ya, bagaimana Bu Nika? Ya. Ya, kira-kira waktu yang Pak butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut nih? Ya, yang kita butuhkan yang jelas informasi ini tersampaikan, kita pun bisa berkomunikasi, ya minimal sekali seminggu kita adakan dengan orang tua ini, agar siswa kita ini benar-benar sama-sama kita mengawasinya, bukan pihak sekolah saja. Oke, oke. Nah, berarti di sini tentunya ada ya Pak ya kolaborasi tidak hanya dari sekolah tetapi juga dengan pihak orang tua ya Pak ya. Oke, Ya, kayaknya ini rencana ya. aksinya. Jadi Ya. komitmen Bapak ini terhadap rencana ini bagaimana kira-kira nih Pak? Ya, sebenarnya begini, Bu Gitu. Monika kan. Dalam hal keberhasilan dari siswa itu tidak terlepas dari kedua orang tuanya. Iya, Dan dalam iya. hal ini dari keberhasilan itu barangkali komunikasi ini sangat penting, ya. Sehingga dengan terjalinnya komunikasi ini apapun permasalahan itu bisa disampaikan dan ada solusinya. Oke, benar sekali ya Pak ya. Nah, jadi gini, karena sebenarnya kita sudah di penghujung waktu kita nih. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita yang singkat ini kira-kira Pak? Ya, yang pertama Bu Monika, saya harus berkomitmen dan berusaha agar komunikasi ini tetap disampaikan kepada orang tua, dan kalau seandainya orang tua agak susah untuk datang ke sekolah, melalui WA dan grup itu bisa kita sampaikan. Kemudian untuk kepada piket kita minta juga bantuan agar komunikasi ini bisa saling menyampaikan dan bahkan untuk saling berkoordinasi sesama guru yang lainnya, sehingga bisa juga memantau perkembangan rencana-rencana kita untuk selanjutnya, Bu Monika. Ya, benar sekali ya Pak ya, karena dalam suatu komunitas itu memang diperlukan kolaborasi, karena rencana tidak akan berjalan dengan hanya kita sendiri saja ya Pak ya. Oke, jadi saya doakan semoga permasalahan ini dapat teratasi dengan rencana aksi yang sudah Bapak bikin tadi, dan semoga tidak ada lagi adanya miskomunikasi antara pihak sekolah, guru, dengan orang tua siswa ya Pak ya. Ya baik Bu Monika, terima kasih banyak Bu Monika. Saya merasa senang sekali Bu Monika telah meluangkan waktu untuk saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa diatasi dan rencana saya untuk masa akan datang lebih mudah mengatasi permasalahannya. Baik Bu Monika.